Ya pemirsa, selama sepekan Presiden Joko Widodo mengunjungi sejumlah lokasi di Indonesia. Dalam kunjungan kerjanya, Presiden juga menyampaikan pandangannya mengenai sejumlah hal dan juga isu terkini. Berikut kami rangkum berbagai kegiatan Presiden Joko Widodo dalam sepekan. Presiden Joko Widodo kunjungi sejumlah tempat dan sampaikan sudut pandangnya terhadap berbagai hal dalam sepekan terakhir. Di awal pekan ini, Presiden meresmikan Tol Cisumdawu di Provinsi Jawa Barat. Tol ini memiliki panjang lebih dari 60 km dan menghubungkan kota Bandung dengan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Cisumdawu setelah selesai 61 km ini akan lebih memudahkan nanti operasional dari Bandara Kertajati. Karena memang dulu rencana awalnya memang bandara selesai, airport Kertajati selesai, Tol Cisumdawu selesai, sehingga ini langsung bisa dioperasikan penuh. Tol ini dibangun selama 12 tahun dan menelan biaya 18,3 triliun rupiah dengan skema 9,07 triliun rupiah dari dana APBN, sedangkan sisanya diperoleh dari skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Tol ini pun memiliki keunikan yakni terdapat terowongan kembar dengan diameter 14 meter dan panjang 472 meter. Terowongan ini pun diklaim sebagai satu-satunya yang ada di Indonesia. Selain meresmikan tol, Presiden Jokowi turut kunjungi pasar tradisional di Sumedang, Jawa Barat. Dalam kunjungan ini, Presiden memantau harga bahan pokok di tengah angka inflasi 3,52%. Semua kita cek, yang saya senang utamanya daging sudah di angka 38.000, daging ayam. Dan bawang merah, cabai semuanya pada posisi stabil lah. Saya kira di Kabupaten Sumedang bagus. Dan inflasi kita memang turun secara nasional dari 4 ke 3,5. Ya, kita harapkan nanti bulan September Oktober sudah di bawah 3. Kita harapkan. Menurut data Badan Pusat Statistik, angka inflasi Indonesia pada Juni 2023 senilai 0,14% dibandingkan bulan sebelumnya. Namun secara tahunan, inflasi Indonesia saat ini berada di angka 3,52%. Selain memantau harga pangan, Presiden juga membagi-bagikan bantuan sosial kepada para pedagang pasar. Dari pasar tradisional, Presiden bergeser ke Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kunjungan kerja ini untuk memantau secara langsung Stadion Sijalak Harupat sebagai salah satu venue Piala Dunia U17. Renovasi Stadion Sijalak Harupat yang telah selesai dilakukan oleh Kementerian PUPR. Kemudian yang kedua, saya ingin juga melihat, meninjau proses seleksi pemain untuk Piala Dunia U17. Saya senang proses renovasi telah selesai, tetapi juga nanti masih dulu pernah dicek oleh FIFA, tapi akan ada proses ulang lagi dari FIFA untuk yang U17, karena yang kemarin dicek untuk U20. Sejumlah sarana dan prasarana di Stadion Sijalak Harupat telah diperbaiki Kementerian PUPR seperti tempat duduk penonton, rumput, lampu, toilet, ruang ganti pemain hingga akses keluar masuk stadion. Adapun Indonesia ditunjuk FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 setelah Peru mengundurkan diri sebagai tuan rumah. Piala Dunia U17 akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 di 5 kota di Indonesia.
Presiden Joko Widodo juga mendatangi Galeri Nyoman Nuarta di Kabupaten Bandung Barat. Presiden melihat langsung pekerjaan pembuatan bilah-bilah sayap Garuda untuk Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ya, saya bisa melihat langsung lapangannya, baik pengelasan laser untuk kuningan, pewarnaan, dan lain-lain supaya nanti bisa sesuai dengan lapangan. Ya. Berarti dalam waktu dekat Bapak akan meninjau kembali Ya, mungkin sebelum Oktober. Desain Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara memiliki bentuk seperti burung Garuda. Rancangan ini dibuat oleh seniman Bali, Nyoman Nuarta. Istana Kepresidenan berbentuk burung Garuda ini pun mencerminkan perpaduan antara seni, sains, dan teknologi. Adapun burung Garuda merupakan lambang Pancasila yang merupakan dasar negara. Ibu Kota Nusantara direncanakan mulai dihuni pada 2024. Per 4 Juni 2023, Kementerian PUPR menyebut progres pembangunan IKN telah mencapai 29,87% dengan menggunakan anggaran sebesar Rp26,67 triliun. Pekan ini menjadi pekan terpenting bagi dunia kesehatan Indonesia. Omnibus Law bidang kesehatan resmi disahkan DPR RI pada 11 Juli 2023. Undang-undang baru ini akan menjadi panduan utama mengatur dunia kesehatan di tanah air, seperti pendidikan profesi dokter maupun dokter spesialis. Adapun Indonesia memiliki kekurangan lebih dari 28.000 dokter spesialis. Omnibus Law kesehatan ini menggabungkan 13 undang-undang. Undang-undang kesehatan kita harapkan setelah dievaluasi dan dikoreksi di DPR, saya kira akan memperbaiki reformasi di bidang pelayanan kesehatan kita, dan akan kita harapkan kekurangan dokter bisa lebih dipercepat, kekurangan spesialis bisa dipercepat. Saya kira arahnya ke sana. Sebelum disahkan menjadi undang-undang, Omnibus Law ini melalui proses selama setahun. Pembahasan Omnibus Law kesehatan sudah dilakukan sejak 2022. Pada Februari 2023, RUU Kesehatan disetujui menjadi RUU Inisiatif DPR. Pada Maret 2023, draft rancangan Undang-Undang Kesehatan diserahkan DPR RI kepada Menteri Kesehatan. Di awal April, DPR menyetujui pembahasan RUU Kesehatan ke Komisi 9. Hingga pada akhirnya rancangan undang-undang ini resmi disahkan menjadi undang-undang. Presiden Joko Widodo menyambut Menteri Luar Negeri negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan bahwa negara-negara yang tergabung dalam organisasi ini tidak bisa jadi proksi negara manapun. Komentar ini disampaikan ketika ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina memanas terkait isu-isu di Asia Pasifik. Kami di ASEAN berkomitmen untuk terus memperkuat persatuan dan soliditas, serta memperkokoh sentralitas ASEAN dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. ASEAN tidak boleh menjadi ajang persaingan, tidak boleh menjadi proksi negara manapun, dan hukum internasional harus dihormati. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah latihan militer Cina di sekitar Taiwan dan pembatasan ekspor Amerika Serikat pada semikonduktor canggih. Para menteri luar negeri negara Asia Tenggara ini berkumpul di Jakarta juga untuk membahas sejumlah masalah regional, mulai dari Laut Cina Selatan yang disengketakan hingga krisis di Myanmar. Adapun ASEAN berpeluang menjadi epicentrum of growth. Pertumbuhan ekonomi ASEAN selalu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi dunia dari tahun ke tahun.
Untuk 2023, proyeksi pertumbuhan ASEAN oleh Asian Development Bank atau ADB di angka 4,7%. Sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari Bank Dunia adalah 1,7%.